وشفينا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد أجل فريسان وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Masyiral muslimin, Bapak Ibu yang sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas perkenannya lah, atas izinnya lah, atas hidayah, inayah dan rahmatnya lah, atas iman dan Islamnya lah, sehingga kita semuanya bersua dalam keadaan sehat walafiat. Pertemuan kita pada malam hari ini masih meneruskan surat Al-Baqarah. Dan pada malam hari ini kita sudah masuk pada ayat 251 sampai 255. 251 sampai 255. Bapak, Ibu-ibu semuanya pasti menghafal ayat 255. Ayat ini terkenal dengan ayatul kursi. Jadi malam ini kita masuk pada akhir juz 2 dan kita akan masuk pada permulaan juz 3. Jadi juz 1 itu alif lam mim, juz 2 itu adalah sayaqulu sufaha, juz 3 itu adalah tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala batin. Itu kita nanti masuki pada malam hari ini. Juz 3 dimulai dari ayat 253 kalau tidak salah. Jadi malam ini kita akan memasuki juz baru, menutup juz lama. Malam ini juga kita akan membaca ayatul kursi. Dan malam ini adalah merupakan perpisahan pembahasan tentang Talut dan Jalut, yang merupakan perang yang diabadikan oleh agama-agama Samawi lainnya, di mana kita lihat David yang merupakan panglima perang daripada Talut, atau Nabi Daud yang merupakan panglima perang daripada Talut, melawan Jalut yang begitu besar kekuatannya berhasil dikalahkan. Mudah-mudahan juga dengan kita bahasnya surat Al-Baqarah berkaitan dengan Talut dan Jalut pada malam hari ini adalah merupakan isyarat bagi kita semuanya akan kekalahan kekuatan-kekuatan arogan yang besar, negara-negara besar yang melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan selama hampir 100 tahun terakhir ini. Seperti mana janji Allah dalam Al-Quran dan pada pembahasan kita sebelumnya, kam min fiatin qalilatin galabat fiatan katsiratan biiznillah. Betapa banyak kelompok yang kecil mampu mengalahkan kelompok yang besar atas izin Allah Subhanahu wa taala. Syaratnya ialah sabar. Bapak Ibu sekalian, mari kita masuk ke screen untuk membaca surat Al-Baqarah, surat yang kedua ayat 251 sampai 255. Ustaz kita, Ustazina Ustaz Wahidin Wahid sudah bersama dengan kita. Kita minta kepada beliau dengan segala hormat untuk memandu kita, membacakan kepada kita surat Al-Baqarah ayat 251 sampai 255. Bapak Ibu yang ingin membaca Al-Qur'annya sendiri, kitab sucinya yang besar, bisa membukanya di surat Al-Baqarah 251 sampai 255. Sedangkan yang ingin mengikuti di screen, silakan nanti melihatnya di screen. Kepada Ustazuna Ustadz Wahidin Wahid kita persilakan dengan segala hormat. Fadhil Ustaz. Ya, alhamdulillah, syukran Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jelas Ibu Bapak ya? Jelas. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Baiklah Ibu Bapak, kita langsung saja kita fokus ke mushaf kita masing-masing atau ada yang ada depan kita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. فهزموهم بإذن الله فهزموهم بإذن الله وقاتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء وقاتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين وإنك لمن المرسلين تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات منهم من الله ورفع درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ولو شاء الله
اللهم الذين من من بعدهم بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر من بعد ما ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا منهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما قتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون والكافرون هم الظالمون الله لا إله إلا هو الحي القيوم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض
له له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه من الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء ولا يحيطون بشيء من علمه إلا ما شاء وسع كرسي السماوات والأرض وسع وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العلي العظيم صدق الله العلي العظيم اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله على رسول الله وآله الأطهار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على Wajil faraj. Saya kembalikan Ustaz. Baik Bapak Ibu sekalian, kita aturkan terima kasih. Suara Ustaz hilang. Suara Ustaz hilang ya? Bapak Ibu sekalian, mohon maaf tadi mikrofonnya belum dibuka. Kita haturkan terima kasih yang setinggi-tingginya, yang sebesar-besarnya kepada Ustazana Ustaz Wahidin Wahid yang telah membacakan kepada kita mewakili Allah SWT, membacakan ayat-ayatnya, ayat-ayat Allah Rabbul Alamin. Semoga dengan demikian Allah SWT memperlakukan beliau sebagai bagian daripada perpanjangan tangannya kepada kita semuanya. Begitu juga Bapak Ibu semuanya, semoga dengan ayat-ayat Allah yang Bapak Ibu baca tadi, yang kita baca bersama, Allah SWT jadikan nanti cahaya, bukan hanya di dalam jiwa kita, tapi juga cahaya di alam barzah kita, cahaya alam di padang mahsyar kita, cahaya pada saat kita melewati titian sirat, dan nanti menjadi cahaya di dalam surga kita.
Bapak Ibu jemaah sekalian, kita teruskan surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah adalah surat yang kedua. Al-Baqarah artinya sapi betina. Turunnya surat ini adalah di Madinah. Jadi surat yang panjang ini di Madinah. Maka disebut dengan surat Madaniyah. Jumlah ayatnya 286 ayat. Ini adalah merupakan surat terpanjang dan ayatnya juga paling banyak. Terakhir jemaah sekalian kita sampai di ayat 250, masih berkenaan dengan Bani Israel yang tidak pernah bisa bangkit, tidak pernah bisa mengembalikan marwah masyarakatnya sebagai keturunan daripada Nabi Yakub karena mereka menolak kepemimpinan Nabi yang ditunjuk oleh Nabi sebelumnya. Tidak menerima kepemimpinan yang ditunjuk oleh Nabi sebelumnya. Bagi mereka khalifah itu adalah urusan kita manusia. Maka mereka kemudian menolak khalifah yang ditunjukkan atau dipersiapkan oleh Nabi Musa, yaitu Harun, seraya mereka memilih berdasarkan kehendak dan keinginan mereka, itu Samiri. Maka sejak pada saat itu mereka terlunta-luntah, lalu kemudian mereka datang kepada nabinya meminta supaya dipilihkan pemimpin agar dengan pemimpin yang dipilih oleh Nabi tersebut bisa membawa mereka kepada marwahnya kembali. Dan ternyata benar atas pemimpin yang dipilih oleh Nabi, yaitu Talut. Kemudian mereka berhasil mengalahkan musuhnya yang paling besar, bukan saja besar karena banyak orangnya, tapi juga badannya besar-besar karena terlatih, yaitu Jalut dan bala tentaranya. Bukan hanya mengalahkan Jalut dan bala tentaranya, tapi juga bahkan berhasil mengembalikan Tobut ke tengah-tengah mereka. Terakhir jemaah sekalian, ketika mereka menyeberang sungai, lalu kemudian mereka berdoa supaya diberikan kesabaran di dalam menghadapi musuhnya yang besar. Itu doanya adalah Rabbana Afriq alaina sabra wa tsabbit aqdamana wa ansurna 'alal qaumil kafirin. Inilah ayat terakhir yang kita baca kemarin, yaitu perang antara pasukan Talut dan pasukan Jalut, dan yang berperang sebagai panglima di pihak Talut adalah Nabi Daud alaihissalatu wassalam. Allah SWT berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma barazu li Jalut wa junudihi. Tatkala mereka menyeberang dan kemudian menyaksikan Jalut, Goliat wa junudihi dan bala tentaranya, qalu mereka berkata, Rabbana afriq alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Ini ayat mengajarkan kepada kita bahwa untuk mengalahkan kekuatan besar, yaitu butuh kekuatan batin yang juga besar, yaitu kesabaran. Dalam surat Al-Anfal dikatakan kalau ada 100 orang, kalau ada 10 orang sabar bisa mengalahkan 100 orang yang biasa, atau ada 20 orang yang sabar bisa mengalahkan 200 orang yang sabar. Begitulah seterusnya. Jadi kalau orang sabar bisa mengalahkan yang lain. Maka di sini pun kita lihat doa mereka adalah Rabbana, wahai Tuhan kami, afriq alaina sabra, karuniakanlah kepada kami, masukkanlah ke dalam jiwa kami sifat sabar. Dan dengan sifat sabar ini, watsabbit aqdamana, perkuatlah hati kami. Karena menghadapi kekuatan besar biasanya banyak orang yang takut, lalu lahirlah pengkhianatan dan kemunafikan. Seperti yang kita saksikan sekarang dalam kasus Gaza di Palestina. Jadi watsabbit aqdamana, kuatkanlah hati kami agar tetap istiqamah sampai akhir hayat. Wansurna, dan ya Allah bantulah kami, alal qaumil kafirin. Jadi pertama meminta kepada Allah supaya diberikan kesabaran, kemudian diberikan kekuatan hati, dan yang terakhir kemenangan itu bukan dari dirinya tetapi dari Allah. Maka yang diminta adalah wansurna alal qaumil kafirin, dan kita lihat pertolongan di sini adalah ada pada di urutan ketiga, setelah urutan kedua adalah memperkuat hati, dan urutan pertama adalah sabar. Bahkan masih ada sebelumnya, yaitu kedisiplinan, kepatuhan kepada panglimanya, kepada pemimpinnya. Ketika Talut mengatakan janganlah minum dari air sungai ini,
Maka ternyata banyak di antara mereka yang minum banyak, akhirnya mereka tidak lolos, mereka terseleksi di sana. Jadi ini adalah terakhir. Sekarang kita masuk pada ayat 251. Ini adalah ilustrasi David lawan Goliat. Ini yang mirip yang kita saksikan di Timur Tengah. Israel menggunakan senjata-senjata yang canggih, yang sophisticated, sementara David atau Nabi Daud hanya menggunakan ketapel saja ataukah batu saja, lemparan-lemparan batu. Ya, sekarang sudah mulai meningkat, yaitu Palestina terutama Hamas sudah menggunakan roket-roket. Walaupun roket-roket itu masih sangat sederhana dibanding dengan roket-roket yang dimiliki Israel dengan pesawat-pesawat F-16 dan F-35-nya. Belum lagi dengan tang-tang Markavanya yang sangat luar biasa. Tetapi apa yang kita saksikan, itu tadi, kemenangan adalah pertolongan Allah. Nabi Daud hanya mengandalkan ketapel atau ke batu, tetapi mampu mengalahkan dan membunuh Jalut atau ke Goliat yang besar dan menggunakan senjata yang jauh lebih baik daripada Nabi Daud. Inilah yang kita saksikan, dan persis ayat ini kita bahas, ini juga sedang terjadi di depan kita sekarang. Persis Gaza yang hanya bermodalkan roket-roket ala kadarnya, yang kita lihat kalau Bapak Ibu ikuti perkembangan, roket-roket itu dibuat dari pipa-pipa paralon. Ya, itu dari pipa paralon itu. Baru dikasih bahan peledak, ya, bahan peledak untuk meluncur, dan sekaligus bahan peledak untuk meledak nanti kalau sampai. Jadi di sana ada dua, bagian belakang itu adalah pendorongnya, roket pendorongnya, yang ke di depan situ ada kepalanya yang nanti meledak ketika sampai di tujuan. Sederhana sekali, ya. Supaya supaya tidak kemana-mana itu si roket, maka di belakangnya dikasih semacam sirip, ya, mirip dengan roket beneran. Nah, itulah yang terjadi di sana, Bapak Ibu sekalian. Bahkan roket-roket ini bisa menghancurkan tank-tank Markava yang sangat terkenal anti rudal atau anti roket itu. Ya. Jadi ini adalah ilustrasi David and Goliath. Allah SWT berfirman, fahazamuhum biiznillah. Ketika mereka menyeberang dan berperang dengan Jalut, maka kemudian fahazamuhum, mereka yaitu pengikut Talut bisa mengalahkan Jalut biiznillah. Ingat kata-kata ini, biiznillah. Jadi kita tidak bisa mengandalkan kekuatan itu pada diri kita. Siapa yang mengandalkan kekuatan itu pada dirinya, berarti telah runtuhlah tauhidnya, telah melakukan perbuatan syirik batin namanya, dengan mengandalkan kekuatan itu pada dirinya, sementara Allah mengatakan innal izzata lillahi jami'a. Sungguhnya izzah semuanya itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi fahazamuhum biidznillah wa qatala Daudu Jaluta. Jadi Daud di sini sebagai pelaku, ini adalah kata kerjanya, ini adalah objeknya, maf'ul bihnya. Jadi Daud berhasil mengalahkan atau membunuh, kata itu membunuh Jalut. Jadi Nabi Daud berhasil membunuh Jalut di sini. Ya. Di sini muncul nama Daud. Tadi yang disebut-sebut di sebelumnya adalah Tolut. Nah, sekarang muncul yang namanya Daud melawan Jalut. Ya. Kenapa? Karena pasukannya tadi Tolut itu adalah ada satu di depan yang maju, yang merupakan panglima, yaitu Daud. Kita tahu dulu Bapak Ibu sekalian, sebelum perang besar dimulai itu diadu dulu antara jagoan. Jadi masing-masing misalnya di depan kelompok A, di sini kelompok B, ya. Ingin perang, itu sebelum perang itu jagoannya dulu diadu di depan, ya. Maka diadulah di sini antara Jalut sebagai panglima di sana dan Daud di sini yang ditunjuk oleh Tolut sebagai panglima ataukah sebagai yang mewakili yang lain. Maka terjadilah duel antara Daud dan Jalut yang pada akhirnya dimenangkan oleh Daud dengan dikalahkannya Jalut, maka otomatis yang lain menjadi ketakutan. Kenapa? Karena Jalut ini kan panglima perangnya. Begitu panglima perangnya mati, ya komando ataukah kepalanya tidak ada lagi. Yang mengomando mereka tidak ada lagi. Mereka kocar-kacir. Jadi waqatala Daudu Jaluta. Jadi yang pertama diserang oleh Daud adalah panglimanya.
Dia telah dikatakan bahwa perangilah aulianya syaitan itu, pemimpinnya syaitan itu. Atahullahul mulka. Lalu Allah memberikan kepada Daud apa? Al-mulk, kekuasaan. Ini al-mulk, diberikanlah kepadanya kekuasaan. Jadi jemaah sekalian, diberikanlah kepadanya kekuasaan. Ini kan menunjukkan bahwa perang itu termasuk ibadah. Perang ini adalah termasuk ibadah di sini jemaah sekalian. Karena kalau tidak karena perang ini, ya tentu agama Allah tidak bisa mengalahkan agama ataukah kekuatan arogansi pada saat itu. Sedangkan kerajaan itu milik Allah, lahul mulk, kan begitu. Kalau kita berzikir, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulk wa lahul hamd. Nah, tetapi mulknya Allah harus kita ambil dengan cara yang benar. Jadi sama dengan ikan di laut, kita harus ambil dengan cara yang benar. Itu ikannya Allah. Tumbuh-tumbuhannya Allah. Kita tidak bisa mengambilnya kalau tidak menanam. Kita tidak bisa mengambil ikan di laut kalau tidak pergi memancing, memukat. Jadi harus ada caranya. Kalau kita cuma duduk-duduk saja ya tidak bisa. Nah, maka kita lihat Daud ini adalah benar-benar berperang, ya, mempertaruhkan darah dan nyawanya, ya, untuk apa? Untuk agama Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tidak tinggal duduk-duduk di rumah saja, berdoa saja, berharap kemenangan datang kepadanya, tidak. Tetapi dia benar-benar berperang. Qatala Daudu Jaluta wa atahu Allahul mulka. Baru setelah kasus ini, baru Allah berikan kepadanya al-mulk dan sekaligus wal hikmah. Inilah tanda kenabian. Jadi ada al-hikmah di belakang sini. Wa 'allamahu mimma yasha, dan Allah mengajarkan kepada Daud apa saja yang Allah kehendaki. Kita sebut dengan ilmu huduri. Inilah ilmu kenabian. Wa 'allamahu mimma yasha, dan Allah mengajarkan kepada Daud mimma yasha, apa saja yang dia kehendaki. Jadi di sini kita lihat bahwa ibadah yang tidak kalah pentingnya adalah turun ke lapangan membela kebenaran, menghancurkan arogansi, menghancurkan togut, menghancurkan pelaku kejahatan terhadap kemanusiaan. Jadi artinya apa? Ibadah itu tidak bisa diartikan hanya sekedar berdiri, ruku, sujud saja. Ya, karena di sini diceritakan secara jelas qatala Daudu Jaluta, dan karena itu Allah berikan kepadanya kerajaan, kekuasaan, dan hikmah. Ini hikmah adalah bagian terakhir daripada kenabian yang diajarkan Nabi. Kita pernah bahas surat surat Al-Jum'ah ayat 2-nya, walladzi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Dan kita juga pernah bahas dia di surat Al-Baqarah ini juga. Ayatnya sekitar ayat 150 atau 151. Dan hikmah ini juga lah yang Allah berikan kepada Luqman, sehingga Luqman walaupun bukan nabi tetapi diabadikan dalam Al-Quran, bukan hanya ceritanya tapi bahkan menjadi nama surat, yaitu surat Luqman, ketika Allah berfirman walaqad ataina Luqman al-hikmatah. Ya, inilah dia al-hikmah. Wa 'allamahu mimma yasha walaula daf'ullahin nasa ba'dahum bi ba'din. Seandainya Allah tidak menolak kejahatan manusia, sebagian manusia terhadap sebagian yang lain, la fasadatil ardu, pasti akan terjadilah kerusakan di muka bumi ini. Artinya Bapak Ibu sekalian, perang itu akan selalu ada, tetapi Allah selalu berpihak kepada apa? Orang beriman. Karena Allah mengatakan ini laula daf'ullah, artinya apa? Allah pasti akan membela berdasarkan ayat ini. Jadi daf'ullah an-nasa. Jadi Allah pasti akan menolak kejahatan manusia yang lain kepada manusia yang lain. Daf'u itu adalah penolakan Allah. Ya. Jadi kita artikan saja ini Allah, pembelaan Allah kepada manusia, seperti itulah. Kalau bukan karena pembelaan Allah kepada manusia, kalau bukan karena penolakan Allah atas kejahatan yang lain terhadap manusia, yaitu ba'dahum bi ba'din, sebagian mereka melakukan kejahatan terhadap sebagian yang lain, kalau Allah tidak terlibat di sana, la fasadatil ardu, seperti Jalut, seandainya Allah tidak membela kemanusiaan dengan menolong Daud, menolong Talut bersama dengan bala tentaranya, maka berdasarkan ayat ini la fasadatil ardu
walakinallaha zu fadlin alal alamin. Akan terjadilah kerusakan di muka bumi seandainya itu terjadi. La fasadatil ardu. Jadi berdasarkan ayat ini Palestina pasti akan menang. Tinggal bagaimana caranya orang-orang Islam ini yang mengetahui cerita ini sekarang harus meletakkan dukungannya pada Palestina ataukah Gaza sekarang. Tapi kalau orang Islam juga berdiam diri saja, menjadi penonton pasif saja, bahkan diam-diam membenarkan tindakan Israel, akhirnya tidak akan mungkin ada pertolongan Allah. Jadi Allah mengatakan walaula daf'ullahin nasa. Jadi harus ada pertolongan Allah. Ba'duhum bi ba'din la fasadati. Ada kata-katanya lam taukid, la fasadatil ard. Pasti akan terjadi kerusakan di muka bumi, walakinna akan tetapi Allah itu memiliki fadlin karunia alal alam itu seluruh alam. Jadi artinya apa? Ujung-ujungnya Allah lah yang akan menang. Seperti di dalam surat Al-Mujadalah Allah mengatakan yang menang adalah aku dan rasul-rasulku. Jadi Allah sudah mengatakan pasti akan menang. Coba kita lihat di sini Bapak sekalian. Kita lihat di dalam surat apa nih? Surat Al-Mujadalah. Surat 58. Allah SWT berfirman bahwa Allah SWT akan memenangkan rasul-rasulnya. Kita lihat bagian terakhir di sini. Ini dia. Surat 58 ayat 21. Kataballah, Allah telah menuliskan, menetapkan. La aglibanna, pasti akan mengalahkan, pasti akan menang. Agliban itu kita artikan pasti menang. Siapa? Aku kata Tuhan. La aglibanna, pasti akan menang siapa? Aku kata Tuhan. Wa rusuli dan rasul-rasulku. Pasti akan menang aku dan rasul-rasulku. Jadi ujungnya dunia ini pasti dimenangkan oleh kekuatan-kekuatan Allah dan rasul-rasulnya. Innallaha qawiyyun aziz. Sungguhnya Allah itu maha kuat lagi maha perkasa. Jadi tidak mungkin terkalahkan. Tinggal bagaimana kita bersandar hanya kepada Allah saja. Jadi intinya di sini adalah bagaimana kita bersandar kepada pertolongan Allah. Ini daf'ullah. Tinggal ini saja. Karena Allah mengatakan zu fadlin alal alamin. Kita lihat ini sebetulnya dalam ayat-ayat ini kita bisa temukan juga di dalam surat haji. Kita lihat sini surat haji ini. Ayat 38. Innallaha yudafi'u 'anil ladzina amanu. Tadi kan dikatakan Allah menolak kejahatan manusia terhadap kejahatan yang lain. Di manakah Allah berfirman ini? Dia berada pada orang beriman. Innallaha yudafi'u 'anil ladzina ya'manun. Sungguhnya Allah akan membela, menolak ini tadi. Yudafi'u, membela siapa? 'Anil ladzina amanu. Pembelaan Allah adalah pembelaan terhadap orang-orang beriman. Apa sebabnya? Innallaha la yuhibbu kulla khawanin kafur. Karena Allah tidak mencintai orang-orang yang khawanin kafur. Orang yang suka mengkhianati nilai-nilai kemanusiaan dan kafur. Jadi Allah pasti akan membela kemanusiaan. Ini juga kita bisa lihat di dalam ayat lain misalnya. Kita lihat misalnya surat As-Saff ya. Kita bisa lihat surat As-Saff ya. Surat As-Saff ya. Kita lihat surat 61. Ayat terakhir. Ya ayyuhalladzina amanu, wa orang beriman, kunu jadilah ansar Allah, penolong-penolong agama Allah. Kama qala, sebagaimana dulu Isa, Nabi Isa berkata, Isa siapa? Isa bin Maryam berkata kepada al-hawariyin lil-hawariyin. Apa kata Nabi Isa? Man ansar ilallah. Siapakah yang mau menolong aku di dalam memperjuangkan agama ini untuk datang kembali kepada Allah melalui perjuangan ini? Qala al-hawariyun, berkatalah hawariyun, nahnu ansarullah. Kamilah penolong-penolong agama Allah. Fa'amanat ta'ifatun min bani Israila, maka berimanlah sebagian daripada Bani Israel kepada Nabi Isa, wa kafarat ta'ifah, tetapi sebagian lagi ingkar, menolak. Jadi sebagian mengkhianati Nabi Isa. Di mana Allah berfirman, fa'ayyadnal ladzina amanu. Fa'ayyadnal ladzina amanu. Maka kami kata Tuhan berikan kekuatan, pertolongan kepada siapa? Alladzina amanu.
ala aduwihim, untuk mengalahkan musuh-musuh mereka. Jadi ayat ini berkali-kali disebutkan dalam Al-Quran bahwa Allah selalu berpihak kepada orang yang menyandarkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi inilah ayat pertama. Sekarang kita masuk kepada ayat berikutnya, ayat 2. Ini Al-Quran, ini Taurat. Dua-duanya adalah kitab samawi. Ya, jemaah sekalian, sebagai apa yang ada di dalam Taurat ini Taurat. Kemudian semua yang ada di sini yang masih benar-benar asli dari Allah telah dipindahkan ke sini. Yang sudah mendapatkan campur tangan manusia difilter, tidak masuk ke sini. Jadi makanya ajaran yang ada di sini banyak yang sama dengan di sini. Kenapa? Karena Al-Quran adalah merupakan pelanjut daripada kitab sebelumnya, yaitu Injil dan Taurat, bahkan juga Zabur. Tilka ayatullah, itulah ayat-ayat Allah tadi. Ayat Allah itu ada dalam Al-Quran, ada dalam kitab-kitab sebelumnya. Tilka ayatullah, itulah ayat-ayat Allah. Natluha, yang kami membacakannya. Tilka ayatullahi natluha. Jadi itulah ayat yang kami bacakan. Jemaah sekalian bertanya, kenapa ada kami di sini? Ini kami. Itulah ayat Allah yang kami bacakan. Ya. Maka jemaah sekalian berbahagia, kata kami di sini adalah termasuk kepada mereka yang membacakan kepada kita. Kayak kita sebutkan, Ustadz kita yang membacakan Al-Quran kepada kita itu masuk kata kami di sini. Karena kita tidak mendengar langsung dari Allah. Kita pun tidak mendengar langsung dari Nabi. Lalu siapa yang membacakannya? Ya tadi Ustadz kita, Ustadz Wahyudin Wahid, ataukah Ustadz Tony, ataukah Ustadz Syafi'i misalnya. Jadi bacakan. Tilka ayatullah, natluha, kami bacakannya, kami mentelahkannya. Alaika, kepada Muhammad, bilhaq. Kaknya sekarang itu tentu kita, dulu pada zaman Nabi ya Nabi. Jadi jemaah sekalian, dulu ini adalah kepada Nabi di sini ya Nabi. Sekarang tentu kita ini kepadamu, ya kepada kita semuanya. Jadi Al-Quranlah yang harus dibacakan kepada manusia. Tilka ayatullahi natluha alaika bilhaqqi, berisi kebenaran. Apa artinya berisi kebenaran? Tidak ada kebatilan padanya. Jadi tidak datang kebatilan kepadanya, seperti yang dikatakan di sini. Fussilat, ini surat 41 ayat 42. Fussilat ini 41 ayatnya 42. Kata Allah, la yatihil batil. Tidak datang kepada Al-Quran itu al-batil. Hi-nya di sini Al-Quran, bawa sini di Al-Quran. Ya. Jadi la yatihil batil, tidak ada kebatilan yang datang kepadanya. Apa sebabnya? Isinya adalah kebenaran. La yatihil batil mim baini yadaihi, baik yang di depannya wala min khalfi, ataupun yang di belakangnya. Kata yang di depannya artinya yang sesaman dengannya sekarang. Kalau sekarang sesama dengan kita, lihatlah kejadian sekarang di Timur Tengah ada di dalam Al-Quran, surat ada di dalam surat Al-Isra, ya. Ini surat Al-Isra menyebutkan, dan kemudian nanti akan menceritakan tentang apa yang nanti terjadi. Seperti tadi akhir zaman, pasti Allah menangkan semuanya. Jadi walaupun kita sekarang ini berdebar-debar menyaksikan Timur Tengah, arogansi Israel dan Amerika yang masuk ke sana, ingat, bukan hanya IDF yang masuk ke Gaza, yang mau menyerah masuk ke Gaza, tapi juga Delta Force. Delta Force itu pasukan khususnya Amerika. Bayangkan Pak sekalian. Negara superpower yang menganggap dirinya hebat, masa masuk ke negara wilayah kecil seperti Gaza. Coba untuk menyerang hanya Hamas. Itu ingat Pak sekalian, Delta Force masuk ke membantu Israel sekarang. Jadi ada dua kekuatan besar di sana. IDF itu Israel Defense Force, dan yang kedua adalah Delta Force-nya Amerika. Bayangkan, dua force yang masuk di sana hanya untuk melawan Hamas. Tapi apa yang terjadi? Sudah 3 kali mencoba masuk menyerang darat, selalu tidak bisa berhasil. Selalu bisa diusir keluar oleh Hamas. Nah, jadi jemaah sekalian, Allah mengatakan itulah Al-Quran. Tidak ada kebatilan, baik yang terjadi pada zaman kita membacanya, sekarang kita membacanya, kita menyaksikan di Timur Tengah, wala min khalfi, ataupun nanti, khalfi di belakangnya. Jadi apa yang dibicarakan nanti juga akan terjadi. Seperti tadi, pasti Allah akan menang dan Rasul-Rasulnya. Jadi pasti akan terjadi. Coba lihat ini jemaah sekalian ya. Bapak Ibu lihat ayat ini misalnya. Ya. Kita lihat di sini. Ya. Ya, kita lihat di sini surat 17. Kan disebutkan di sini jemaah sekalian ayat 4 di sini. Ya. Ayat. Nih.
Wa qadaina ila bani Israil fil kitab. Apa? La tufsiduna fil ardh, pasti kamu membuat kerusakan di muka bumi wahai Bani Israel. Marratain, 2 kali. Wala ta'lunna, kamu akan melakukan kesombongan, uluan kabira, dengan kesombongan sebesar-besarnya. Bayangkan, apa tidak sombong namanya menghadapi Hamas, apa namanya, bukan negara tapi organisasi, tapi seluruh kekuatan IDF-nya, IDF-nya, dan bahkan kekuatan cadangannya 300.000 itu didatangkan semuanya untuk masuk ke Gaza, dibantu lagi dengan kekuatan besar Amerika, apa namanya, superpower itu dengan Delta Force-nya. Coba lihat. Wala ta'lunna uluwan kabira, dan kau benar-benar apa namanya melakukan kesombongan sebesar-besarnya. Dan ini bukan hanya di Timur, bukan hanya di Gaza melakukan kesombongan itu, tapi di PBB kemarin. Bapak sekalian, di PBB kemarin mereka ingin memberikan resolusi untuk memberikan pembenaran kepada Israel untuk mengambil alih Gaza. Bayangkan jelas sekalian. Lalu kenapa resolusi tidak jadi? Diveto oleh negara yang selama ini orang Islam kafirkan, yaitu Cina dan Rusia. Luar biasa jelas sekalian. Kan orang Islam selama ini paling sering ketakutan kepada Cina. Ya, siapa yang buat ketakutan orang Islam kepada Cina? Ya, Amerika. Ternyata yang memveto kemarin resolusi yang akan diletak di apa namanya? Bapak Ibu pasti mengikuti beritanya. Yang memveto kemarin resolusi yang akan dikeluarkan itu adalah justru Cina dan Rusia. Luar biasa. Jadi artinya Pak, betapa kita orang Islam dikadali selama ini, disuruh kita memusuhi mati-matian negara, kelompok yang justru membantu kita. Sama misalnya dengan Sunni dengan Syiah. Orang Sunni dibikin takut kepada Syiah, padahal fakta menunjukkan bahwa hanya Syiah lah, negara Syiah lah yang membantu Palestina sekarang. Bayangkan Mas. Sampai sekarang ada kelompok-kelompok Islam yang memproklamirkan di sana bahwa Hamas itu tidak pantas dibantu karena dia Syiah. Sehingga seorang muridnya bertanya kepada syekhnya, "Syekh, kapan kita memerangi Israel?" Kata syekhnya, "Nanti kalau dia sudah jadi Syiah." Sampai sedemikian bencinya kepada Syiah, sementara yang melakukan kejahatan berdasarkan Al-Quran. Dan coba lihat ini. Bani Israel yang mengatakan ini bukan Al-Quran. Tidak dikatakan wa qadaina ila syi'iyyin, enggak begitu. Tidak dikatakan wa qadaina ila ahli baiti, enggak begitu. Tapi wa qadaina ila Bani Israil ini tertera dalam Al-Quran. Bahwa Bani Israil itu yang akan melakukan kerusakan yang sebesar-besarnya. La tufsiduna fil ardh marratain. Wala ta'luna uluwan kabira. Tetapi umat Islam kita justru disuruh memusuhi mati-matian saudaranya yang bermazhab Syiah. Luar biasa Bapak sekalian. Ya. Ini Al-Quran mengatakan begini. Adakah di dalam Al-Quran bahwa Syiah akan melakukan kerusakan yang sebesar-besarnya? Melakukan kesombongan yang sebesarnya? Tidak ada. Tapi inilah kita umat Islam terkadali, dibodohi, dan kita ditipu luar biasa, dan hebatnya lagi kita menikmati penipuan seperti itu. Ya. Jadi ini bicara tentang Bani Israil, makanya surat Al-Isra namanya. Jadi kita teruskan lagi tadi. Jadi Allah katakan wa innaka laminal mursalin. Jadi tilka ayatullah, itulah ayat Allah. Natluha alaika, kami bacakan kepadamu bil haq, dengan kebenaran. Kenapa? Tidak ada kebatilannya tadi di sini. Ya. Tidak ada yang batil di dalam ayat ini, jemaah sekalian ya. Mana tadi? Jadi tidak ada yang batil di sana. Ya, suratnya tadi, surat ini ya, tadi ya. Maaf, surat ayat tihil batil tadi adalah surat 40 ini, surat 42 aja sudah lewat ya. Jadi surat 40 ya, surat 41 tadi. Ya, ini 41 ini Fussilat ayat 42. La ya'tihil batil min baini yadayhi wala min khalfihi. Tanzilum min hakimin hamid. Jadi tidak ada kecacatan, tidak ada batil ini yang muncul baik pada zamannya Al-Quran dibaca ataupun setelahnya. Tanzilun, kenapa? Karena Al-Quran ini turun dari Allah yang hakimin hamid. Jadi tidak ada masalahnya. Sekarang kita teruskan lagi. Jawa innaka laminal mursalin, sungguhnya kaum Muhammad adalah benar-benar dari Rasulullah. Artinya utusan Allah yang membawa apa yang Allah inginkan. Jadi apa yang dibawa Nabi, Rasul adalah dari Allah. Ini adalah 25 nabi-nabi dan rasul-rasul. Ini adalah ayat pertama daripada juz 3. Jadi juz 1 itu Alif Lam Mim atau Al-Fatihah, juz Alif Lam Mim.
Juz 2 saya kulu, juz 3 ini tilkar rusul. Jadi tadi terakhir, jadi yang sebelumnya tadi itu adalah terakhir juz 2. Jadi yang tadi ini di atas, ini tadi yang di atas adalah terakhir juz 2 jemaah sekalian tadi. Ini juz 2 tadi ya. Wa innaka laminal mursalin, terakhir juz 2 di sini. Sekarang kita pindah ke awal juz 3. Di sini Allah mengatakan tilkar rusul faddalna ba'dahum ala ba'din. Begitulah rasul-rasul faddalna ba'dahum ala ba'din. Kata-kata faddalna kami bedakan satu rasul dengan rasul yang lain. Kata faddalna itu kami utamakan, kami tingkatkan derajatnya lebih daripada yang lain. Contohnya total nabi berdasarkan riwayat ada sekitar 120.000 nabi. Ya, 120.000 nabi. Tapi yang berstatus nabi dan rasul hanya 25. Ya, kita seperti tadi lihat di depan 25 nabi dan rasul. Dari 25 nabi dan rasul itu hanya 5 yang menjadi ulul azmi yang bawa syariat lengkap. Dari 25 nabi dan rasul itu hanya 1 yang menjadi sayyidul anbiya'i wal mursalin, yaitu Nabi Muhammad kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini disebut dengan tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'din. Minhum man kallama Allah. Di antara mereka ada yang berbicara dengan Allah, seperti Nabi Musa misalnya. Wa rafa'a ba'dahum darajatin, dan kami angkat derajatnya sebagian mereka terhadap yang lain beberapa derajat. Jadi Nabi Ibrahim bisa berbicara dengan Allah misalnya. Nabi Musa misalnya. Wa ataina Isa bin Maryam al-bayinat, dan kami berikan kepada Nabi Isa ibnu Maryam al-bayinat. Jadi begitu lahir bersamanya sudah ada Injil. Wa ayyadnahu biruhil qudus, dan dia tidak punya ayah, langsung kami perkuat dengan Ruhul Qudus. Ya. Walau sya'allahu, seandainya Allah mau, maktatalal ladzina min ba'dihim. Seandainya Allah mau menghendaki, tentu tidak terjadi perang. Jadi artinya apa jemaah sekalian? Tuhan juga membiarkan terjadinya peperangan. Kalau begitu apakah Tuhan menghendaki penganiayaan? Tidak. Begini Pak sekalian, kita ini manusia gampang sekali tertipu. Cobalah kita. Ada orang yang selalu memberi makan kepada kita. Ada orang yang selalu memberikan bantuan kepada kita. Ya, tiba-tiba orang itu misalnya melakukan kesalahan. Beranikah kita menegurnya atau mengatakan dia salah? Jarang di antara kita berani mengatakannya. Kenapa? Dia sudah memberikan segala-galanya kepada kita. Bayangkan dia memberikan mobil kepada kita. Dia memberikan rumah kepada kita. Dia mau menaikkan haji kepada kita. Dia memberikan umroh kepada kita. Ketika dia melakukan kesalahan, beranikah kita mengatakan itu salah? Atau bahkan menegurnya? Tidak berani kita. Ini yang terjadi pada negara-negara. Ketika mendapatkan bantuan yang begitu banyak secara ekonomi dari Israel, dari Amerika, dari Inggris, dari Prancis, beranikah negara itu untuk mengatakan salah kepada Amerika? Tidak berani. Tidak berani Pak Bos, saya berbahagia. Inilah manusia. Nah, Allah mengatakan, kami biarkan terjadi peperangan untuk apa? Untuk supaya orang yang tertipu mayoritas yang tertipu ini atau orang awam ini bisa menyaksikan mana yang jahat. Saya kira Pak sekalian hanya orang yang tidak normal lah yang mengatakan bahwa Hamas yang melakukan kejahatan di Timur Tengah sekarang ini. Ada beberapa jurnalis di Eropa sekarang, di Amerika, yang pindah haluan mendukung Hamas setelah menyaksikan bagaimana Israel melakukan kejahatan yang luar biasa, membunuh anak-anak tanpa ampun, rumah sakit dibom. Dan ini bukan sekarang, tapi berkali-kali sejak tahun 48 selalu melakukan kejahatan demi kejahatan seperti ini. Supaya apa? Supaya kita menyaksikan bahwa ini adalah orang jahat yang menggunakan jubah peradaban, orang jahat yang menggunakan masker, menggunakan penutup muka, humanisme. Ya, mereka berbicara tentang peradaban, civilization. Mereka berbicara atas humanisme, tapi mereka melakukan kejahatan yang luar biasa. Mereka membangun Hollywood untuk memperbaiki citra mereka. Mereka membangun media-media mainstream besar di dunia untuk mempengaruhi opini masyarakat dunia. Setelah melakukan kejahatan, tetapi disebutnya sebagai kemanusiaan. Begitu Gaza membela dirinya, begitu Hamas membela dirinya, disebut sebagai teroris. Begitulah penyebutannya. Nah, jadi jemaah sekalian berbahagia, supaya kita seperti terjadi pada nabi-nabi, termasuk juga pada cucunya nabi.
Sebetulnya setelah Nabi wafat itu terjadi sedikit kekacauan. Terjadi kekacauan di tengah-tengah umat Islam. Orang tidak bisa lagi mengetahui mana kebenaran, mana kebatilan. Maka kita saksikan Tuhan biarkan terjadinya peperangan supaya kita bisa membedakan. Yaumal furqan, yaumal taqal jam'an. Ketika berjumpa dua pasukan, pada saat itu terjadi furqan. Maka Allah mengatakan walau sya'allahu maqtatalal ladzina min ba'dihim mim ba'di ma ja'atuhumul bayyinat. Justru setelah datang al-bayinat, keterangan yaitu kitab suci. Walakin nakhtalafu, akan tetapi terjadi ikhtilaf perbedaan. Faminhum man amana. Terjadi ikhtilaf kan setelah nabinya pergi. Setelah Nabi Musa pergi ke Gunung Tur Sina, terjadi ikhtilaf di antara masyarakat, antara yang mau ikut kepada Nabi Harun dengan yang mau ikut kepada Samiri. Faminhum man amana wa minhum man kafara. Di antara mereka ada yang beriman dan di antara mereka ada yang kafara. Ada yang beriman dan ada yang kafir. Seperti tadi juga surat As-Saff ayat terakhir. Allah mengatakan bahwa qalal hawariyuna man ansari ilallah. Setelah itu kemudian apa yang terjadi? Kemudian terbagi dua lah. Fa'amanat ta'ifatun min bani Israila wa kafarat ta'ifah. Fa'amanat ta'ifah wa kafarat ta'ifah. Terbagi dua. Begitu juga di sini nih. Ada yang beriman dan ada yang ingkar. Jadi kasus seperti Timur Tengah ini mengingatkan kita di mana kita berada. Walaupun kita tidak angkat tangan, walaupun kita tidak mendukung Israel, tapi ada dalam hati kita sikap apatis, ingat Bapak Ibu sekalian, kita akan pertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam Al-Qur'an jangankan manusia, jangankan anak-anak, perempuan dan orang tua, bahkan nyamuk sekalipun bisa menjadi tanda kebenaran. Walau sya'allahu, kalau seandainya Allah mau, maktatalu, mereka tidak terjadi peperangan. Sama tadi dua kali, walau sya'allah, dua kali paus kalian. Jadi kalau Bapak lihat ini, walau sya'allah maktatala, ini muncul lagi di sini. Walau sya'allahu maktatalu, kalau seandainya Allah, mereka tidak akan berperang satu sama lain. Walakinna, tetapi Allah yaf'alu ma yurid. Allah melakukannya apa yang dikehendakinya supaya apa? Melihat hambanya, kita sendiri yang mengetahui di mana posisi kita. Apakah kita pendukung Palestina? Kan ada juga pendukung Palestina tetapi cuma di bibir, tidak di hati. Cuma di pernyataan saja, retorika tetapi tidak di dalam hati dan sikap. Bukti nyatanya tidak ada. Mari, bagaimana caranya? Mari kita lihat. Bapak sekalian, sebelum kita lanjut ke ayat 254, mari kita lihat, nonton dulu video berikut ini. Jadi ada dua video berikut ini. Seorang yang non-Islam, namanya Michael Hart, membuat lagu yang sangat indah. Bapak, Ibu pasti hafal lagu itu. Setelah nanti lagu itu, kita dengarkan laporan dari Timur Tengah, laporan singkat dari Tribun News. Mari kita nonton sejenak. Of white light lit up the sky over Gaza tonight. People running for cover, not knowing whether they're dead or alive. They came with their tanks and their planes, with ravaging fiery flames. Nothing remains, just a voice rising up in the smoky haze. We will not go down in the night without a fight. You can burn up our mosques and our homes and our schools, but our spirit will never die. We will not go down in Gaza tonight. Women and children alike murdered and massacred night after night, while the so-called leaders of countries afar debated on who's wrong or right. But the powerless words were in vain. The bombs fell
like acid rain. Through the tears and the blood and the pain, you could still hear the voice through the smoky haze. We will not go down in the night without a fight. You can burn up our mosques and our homes and our schools, but the spirit will never die. We will not go down in Gaza tonight. Oh, we will not go down in the night without a fight. Without a fight, you can burn up our mosques and our homes and our schools, but our spirit will never die. We will not go down in the night without a fight. We will not go down. We will not go down in Gaza tonight. Kelompok militan Hamas di Gaza menyampaikan rasa kecewa atas terbatasnya dukungan untuk melawan militer Israel. Pernyataan ini disampaikan oleh pejabat Hamas Moussa Abu Marzouk dalam wawancaranya. Atas minimnya dukungan tersebut, Hamas menaruh harapan besar kepada kelompok militan Hizbullah di Lebanon dan koleganya di tepi barat. Disebutkan juga bahwa anggota otoritas Palestina dan perwakilan beberapa negara Arab secara diam-diam menyerukan kepada Barat untuk melenyapkan kelompok militan Hamas. Hamas khawatir dengan sikap mengecewakan anggota otoritas Palestina dan perwakilan beberapa negara Arab tersebut. Pekan lalu, delegasi Hamas yang dipimpin oleh Abu Marzouk mengunjungi Moskow. Hamas membahas gencatan senjata Palestina dan Israel dalam pertemuan dengan Wakil Menteri Luar Negeri Rusia Mikhail Bogdanov. Pejabat Hamas sangat mengapresiasi posisi Rusia dalam konflik Timur Tengah dan upaya Rusia untuk menyelesaikannya. Download Tribun X sekarang. Bapak Ibu Jemaat sekalian terbahagia, tadi kita sudah lihat film singkat lagu singkat tadi. Coba Jemaat sekalian, yang membuat lagu tadi adalah bukan orang Islam. Ulangi lagi, bukan orang Islam. Michael Hart bukan Islam. Tetapi kata-kata yang ada dalam lagu itu luar biasa. Melampaui kita daripada orang Islam. Kata-katanya itu tak semalam pun will not go down in the night without fight. Kata-kata itu sangat indah. Kami tidak akan turun dalam satu malam atau di malam hari kecuali dengan perlawanan. Kalian boleh membakar masjid kami, sekolah kami, tapi tidak akan pernah membakar semangat, tidak akan pernah bisa menghanguskan semangat kami. Semangat kami tidak akan pernah mati. Nah, jemaah sekalian berbahagia, itu adalah orang yang non-Islam membuat lagu itu, dan populer saya kira jemaah sekalian. Tetapi sementara pemimpin Arab, seperti dikatakan tadi berita Tribun News, Bapak Ibu lihat tadi Tribun News, bagaimana otoritas Palestina sendiri bersama dengan negara-negara Arab justru meminta Barat untuk menghabisi Hamas. Ya, kan lucu itu Pak Ibu sekalian. Jadi otoritas Palestina dalam hal ini adalah PLO atau Fatah yang dipimpin oleh Mahmud Abbas, diam-diam bekerja sama dengan negara-negara Arab di sekitar situ, tentu termasuk Saudi di dalamnya, meminta Barat untuk menghabisi Hamas. Apa tadi kata Tribun News tadi? Harapan Hamas hanya kepada Hizbullah dan koleganya di sekitar situ. Harapan Hamas hanya kepada Hizbullah dan koleganya di sekitar situ. Dan kita lihat tadi justru yang mencoba memperbaiki keadaan adalah Rusia. Ya. Jadi artinya apa? Inilah fakta yang kita saksikan betapa umat Islam itu ditipu. Disuruh mencaci maki Rusia dan Cina dengan alasan mereka itu adalah ateis, tidak bertuhan. Seraya menjunjung tinggi Amerika, Inggris dan Perancis. Bahkan mereka bisa disusupkan intelijen masuk dalam itu, disuruh memerangi negara-negara Islamnya sendiri. Lahirlah ISIS,
lahirlah berbagai macam kelompok-kelompok yang mengaku dia sebagai kelompok jihad, seperti misalnya Al-Qaeda dan sebagainya. Yang di belakangnya adalah CIA, Mossad, dan seterusnya. Umat Islam kemudian justru mati-matian membenci sesamanya umat Islam. Di masjid-masjid, di surau-surau, di langgar-langgar, di khotbah-khotbah, di majelis-majelis taklim, kita lihat ada beberapa orang yang menunjukkan kebenciannya, menyebarkan kebencian yang begitu besar umat Islam kepada umat Islam yang lain, terutama Sunni kepada Syiah, pada saudaranya yang di Iran. Padahal kita lihat tadinya Hamas hanya berharap kepada Hizbullah, dan semua orang tahu Hizbullah itu adalah orang Syiah. Inilah bagaimana umat Islam tertipu, Pak Ibu sekalian. Apa sebabnya? Karena selama ini kita tidak diajarkan untuk berpikir, pakai akal pikiran kita. Kita jarang membahas Al-Quran. Kita hanya disuguhi hadis-hadis dan riwayat-riwayat saja. Sehingga kita kemudian yang gampang, banyak. Maka itu mengatakan apa? Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, anfiqu, belanjakanlah, infakkanlah, mimma razaqnakum, sebagian daripada rezeki yang kami berikan kepada kalian. Untuk apa? Tentu untuk membela umat Islam, terutama untuk perjuangan, peperangan, seperti di Timur Tengah. Apa sebabnya? Karena tadi bicara tentang Talut melawan Jalut, kan perang tadi bicaranya nih. Ingat mas sekalian, tadi ini kan bicaranya Talut melawan Jalut. Dan kenapa Jalut bisa dikalahkan? Ya karena ada pasukan yang dipimpin Talut, yang kemudian tentu ada pembiayaan di sana, mereka makan, minum. Kalau tidak ada yang berinfak di sana, kan Talut tidak bisa membawa tentaranya yang banyak untuk menyerang Jalut. Jadi harus ada anfiku mimma razaqnakum. Bapak Ibu jemaah sekalian berbahagia, mari kita uji kejujuran kita sebagai orang Islam. Pasti saudara-saudara kita sekarang di Gaza membutuhkan sekali bantuan. Bapak Ibu baca berita kemarin, begitu bantuan dari PBB masuk, itu kemudian diperebutkan. Karena mereka sudah lapar semuanya. Selama ini diblokade, ditutup oleh Israel. Perbatasan Gaza juga ditutup, dibombardir. Listrik dimatikan, air dimatikan. Coba Bapak bisa bayangkan. Kira-kira bagaimana cara membantu mereka? Umat Islam harus bersatu. Dan sebetulnya sederhananya, caranya cuma sederhana, gampang. Bagaimana kira-kira Pak sekalian? Coba kalau umat Islam seluruh dunia bersepakat untuk menghentikan umroh tahun ini. Baru kemudian uang umrohnya dikirim ke Gaza. Itu adalah bantuan yang luar biasa. Coba Bapak Ibu sekalian kita simulasikan di sini. Ya. Ini. Berdasarkan data di sini, Badan Umum Statistik Arab Saudi, ini Gastat, ini adalah Badan Statistik Arab Saudi, ya, ini Gastat, merilis data jumlah jemaah umroh. Coba lihat jemaah sekalian. Jadi jumlah jemaah umroh sepanjang 2022 tahun lalu mencapai, ini pas awal selesai COVID kan 2022, mencapai 24,7 juta jamaah. Tentu tahun ini lebih banyak lagi. Coba 24 juta. Anggaplah 24 juta ini satu orang mengeluarkan 10 juta rupiah. 10 juta rupiah. Kan pembayarannya kan bisa sampai 30-40 juta ya. Kita ambil saja yang dikeluarkan untuk Arab Saudi 10 juta. Karena kalau orang berhaji, berumrah maksud saya, itu adalah mayoritas pengeluaran untuk apa? Kan untuk ke Saudi. Penginapan, makanan di sana, dan sebagai transportasi. Itu di Saudi. Maka pendapatannya Saudi itu sekarang melebihi dari pendapatan Saudi dari haji dan umrah, melebihi dari pendapatan minyak. Bayangkan 24 juta ini. Ya. Ambil misalnya kita hitung 24 juta saja. Kita pakai kalkulator di sini. Ya. Ini 24 juta. Ini 24 juta. 24 juta. Kita nggak usah 24,7 juta, 24 juta saja. Dan ini kita pakai data tahun lalu. Dikali 10 juta rupiah. 10 juta rupiah. 10 juta. Jadi katakanlah pengeluarannya setiap jemaah 10 juta. 10 juta itu ya sekitar berapa ya? 10 juta berarti 1.000 $1.000 Singapura ya. $1.000 Singapura. Ya.
$1 ringgit. Ya, berapa? 3.000 ringgit. 3.000 ringgit, kata 3.000 ringgit. Kalau Indonesia ini 10 juta Pak Haji. Ya. Coba jelaskan berapa totalnya nih, coba. Ini totalnya, coba lihat. Ini nolnya 3, 6. Ini kalau di sini 240.000, 240 juta, 240 miliar, 240 triliun rupiah, bayangkan Pak. Ini kita hitung kasar aja ini. 240 triliun rupiah. Kalau haji apa umroh, ingat umroh itu cuma sunat. Haji saja dalam Islam itu kewajibannya cuma 1 kali seumur hidup. Ulangi, haji saja kewajibannya itu cuma sekali seumur hidup. Man istata'a ilaihi sabila, yang mampu melakukan. Apalagi umroh, umroh itu cuma sunat. Coba kalau yang mau umroh sekarang membatalkan umrohnya, uang umrohnya 10 juta tadi itu, nggak usah semuanya, 10 juta saja disumbangkan kepada Gaza sekarang, maka akan terkumpul dana 240 triliun rupiah. Dan dana itu bukan hanya untuk dipakai membeli obat-obatan, makanan, minuman, tapi bisa dibuat lagi, dipakai untuk bikin roket-roket untuk melawan Israel. Tapi sayang, 1000 sayang, Bapak Ibu sekalian berbahagia, umat Islam itu adalah mayoritas berpikir ritualistik. Kita tidak pernah berpikir secara sosial untuk kepentingan perjuangan seperti ini. Iya. Coba lihat Mas sekalian. Coba kalau kita berumroh sekarang, siapa yang diuntungkan? Arab Saudi. Terus Arab Saudi apa? Ya, membela Israel. Saudi kemarin ketika Yaman menembak apa namanya tuh BTS apa itu namanya itu towernya Israel yang ada di pintu masuk di Teluk Aden itu yang masuk ke Laut Merah, itu yang nangkal justru Arab Saudi. Pakai apa? Ya pakai uang kita. Jadi uang kita yang dipakai umrah digunakan Arab Saudi untuk bukan hanya membela Israel tapi juga melawan Iran. Baru belakangan ini baru kelihatan membangun hubungan dengan Iran. Itu juga Iran menginginkan agar bisa mendekati kembali Saudi. Jangan sampai didekati oleh Israel. Coba jelaskan, kalau kita berpikir 240 triliun. Ini kita hanya ambil 10.000 saja. 3.000 ringgit tadi kata Pak Haji. 10 juta tadi ya, 3.000 ringgit. Kurang lebih. Luar biasa. Ya. Allah mengatakan apa di sini? Tapi siap kaum umat Islam sekarang. Makanya tadi saya katakan, siap kaum umat Islam termasuk yang mengaku membela Palestina. Maukah menghentikan umrohnya dan uangnya itu diserahkan kepada Gaza? Maukah kita? Ya. Ini persoalannya jemaah sekalian. Kalau seluruh jemaah umroh berdasarkan data tadi itu, ya semuanya mau mengumpulkan uangnya untuk disalurkan ke Gaza, tidak melalui Saudi, dapat kita bayangkan luar biasa. Maka Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, anfiqu, belanjakanlah, infakkanlah, mimma razaqnakum, sebagian daripada rezeki yang kami berikan kepada kalian, min qabl, sebelum ayatiya yaumul la bai'un, karena ini kita akan pertanggungjawabkan di akhirat. Apa yang kita lakukan terhadap saudara-saudara kita di Gaza, ini mirip dengan apa yang terjadi di Karbala tadinya. Nah sekarang kita yang selalu menangis di malam-malam Asyura, apakah kita mau membantu Gaza sebagaimana datang membantu Al-Husain pada saat itu? Maukah kita mengorbankan apa yang kita harus gunakan untuk umroh, kita hentikan, baru kemudian kita membantu saudara-saudara kita di Gaza? Ya. Allah mengatakan, anfiqu mimma razaqnakum, belanjakanlah sebagian daripada rezeki kalian, min qabl, sebelum ayat tias datangnya yaumun, satu hari, la bai'un, pada saat itu tidak ada jual beli, fihi, padanya, wala khullatun, dan tidak ada khullah. Tidak ada khullah. Pada saat itu tidak ada lagi persahabatan. Wala syafaat, tidak ada lagi syafaat pada saat itu. Kenapa? Syafaat hanya bisa kita miliki di dunia ini. Jadi di sini ada kata-kata syafaat, tidak ada. Nanti ayat berikutnya, ayat kursi ada syafaat. Bapak Ibu sekalian, saya melihat itu lembaga di kalangan pecinta keluarga Nabi di Indonesia mengumpulkan dana untuk ke Palestina itu belum sampai 1 miliar. Saya baca kemarin dana terakhir baru sekitar 900 juta rupiah. Bayangkan Bapak sekalian. Ya. Dapat kita bayangkan kalau semua jemaah-jemaah umroh ini menghentikan kegiatannya dan menyumbangkan kepada lembaga-lembaga ini. Ya. Wala khullatun wala syafa'atun.
tidak ada lagi persahabatan nanti di akhirat. Tidak ada lagi syafaat kita dapatkan di akhirat kalau kita tidak cari di dunia. Caranya bagaimana? Anfiqu mimma razaqnakum. Untuk apa? Untuk kepentingan perjuangan pemberi syafaat itu. Wal kafiruna humuz zalimun. Dan orang-orang yang menolak inilah mereka orang yang zalim. Wal kafiruna humuz zalimun. Ya. Terakhir jemaah sekalian berbahagia adalah ayatul kursi. Ayatul kursi ini ayat yang berbicara tentang tauhid, hakikat segala sesuatu. Tidak ada apapun selain daripada Allah. Tetapi sayang seribu sayang, umat Islam hanya menggunakan surat ayatul kursi ini sebagai perisai di rumah-rumah. Dibingkai seperti ini, Pak sekalian ini. Saya bikinkan juga seperti ini supaya contoh. Ya, ini dibuat bingkainya seperti ini, ada frame-nya, ditulis seperti ini, baru disimpan di atas pintu. Dengan harapan syaitan tidak masuk, jin tidak masuk. Ya, hanya sebatas itu saja. Kasihan Al-Quran diturunkan hanya dijadikan sebagai pengusir jin, pengusir setan saja. Yang mengusir bukan orangnya, tapi tulisannya disimpan di atas pintu-pintu masuk. Ya, ada juga yang menulisnya seperti ini, dilipat-lipat, disimpan di dompetnya. Dengan harapan dompetnya itu tidak pernah kering, selalu saja rezekinya melimpah. Ada seperti itu juga. Padahal ini adalah ayat yang luar biasa, jemaah sekalian. Sayangnya kita tidak bisa membahasnya secara tuntas, karena waktu kita sangat sedikit, tinggal sedikit, dan waktu yang agak banyak tadi kita gunakan untuk memutar video tentang Palestina, karena kita berikan dukungan mati-matian kepada saudara kita di Gaza sekarang ini. Dapat kita bayangkan kalau kita mengalami hal seperti itu. Ya. Allahu la ilaha illahu. Allah itu adalah tidak ada ilah selain dia. Apa namanya? Tidak ada ilah selain dia, tidak ada selain daripada dia. Hanya dialah. Kata-kata ilah ini apapun yang ada, tidak ada yang berhak ada selain daripada dia. Hanya satu yang ada, yaitu dia. Selain daripada dia, dia yang mengadakannya. Al-Hayyu, dialah yang hidup. Maka semua yang hidup, kehidupan bersumber daripadanya. Maka semua yang hidup harus kita hormati. Termasuk nyamuk, termasuk lalat, termasuk kecoa. Kenapa? Karena semua yang hidup, sumbernya hanya dia. Karena dia adalah Al-Hayyu. Kalau kita mengatakan bahwa kecoa punya sumber lain, berarti kita syirik. Karena kita menganggap ada dua sumber kehidupan. Al-Hayyu, dialah Al-Hayyu. Al-Qayyum, dialah yang menjadi sumber gerak. Dia tidak bergerak, karena kalau dia bergerak, ada yang menggerakkannya. Tetapi dialah sumber gerak. Dia adalah penggerak yang tak tergerakkan. Para filosofer menyebutnya sebagai unmovable mover. Atau dengan kata lain, cause and cause. Penyebab yang tak tersebabkan. Atau disebut dengan causa prima. Al-Hayyul Qayyum. La ta'khuzuhu sinatun. Karena dia itu tidak bergerak seperti kita. Dia juga tidak, dia sempurna, dia tidak butuh energi, tidak kekurangan energi. Maka kemudian dia tidak pernah mengantuk. La ta'khuzuhu sinatun. Tidak pernah capek. Wala naum, dan tidak pernah tidur. Kata-kata tidak pernah capek, tidak pernah sinatun, artinya tidak ada kata tidak bagi Tuhan. Tidak pernah tidur, artinya tidak ada kata istirahat bagi Tuhan. Beda dengan kita. Jadi anytime, kapan saja, selalu dia ada bersama dengan apapun yang ada. Lahu ma fis samawati wa fil ardh. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Lahu ma fis samawati wa fil ardh. Kepunyaannya lah, miliknya lah apa saja yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznih. Allah bertanya, siapa lagi kah yang bisa memberikan syafaat di sisinya? Illa, kecuali yang diizinkan. Jadi ada. Jadi kalau dikatakan tadi la syafa'at, itu kalau di akhirat baru kita cari syafaat. Tetapi syafaat itu harus kita cari di dunia. Maka di sini berlaku di sini. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznih. Jadi tidak ada yang bisa memberikan syafaat kecuali orang, oknum, individu yang Allah berikan izin untuk itu. Jadi kita tidak bisa mengada-ada bahwa si A juga yang kuburannya di sana bisa memberikan syafaat. Berdasarkan ayat ini, yang bisa memberikan syafaat hanyalah yang mendapatkan izin dari Allah. Dan itu harus tersebutkan di dalam kitab sucinya. Jadi man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznih. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Pengetahuan Tuhan mencakup yang dulu, sekarang, dan yang akan datang.
Ya'lamu ma baina aydihim, apa yang ada sekarang, wa ma khalfahum, dan apa yang ada nanti. Makanya tadi kita katakan bahwa Al-Quran itu membicarakan apa yang ada sekarang dan apa yang terjadi nanti. Wala yuhituna bi syai'in min ilmihi, tidak ada yang bisa menjangkau meliputi ilmunya sesuatu apapun, illa kecuali bima yasha, kecuali yang dia kehendaki. Wasi'a kursiyuhu, kursi kekuasaannya menjangkau luas, menjangkau samawati wal langit dan bumi. Artinya tidak ada yang ada kecuali bahwa di sanalah dia ada. Kata-kata kursi itu artinya tempat duduk. Wala ya'uduhu hifdzuhuma, Tuhan tidak pernah merasa berat di dalam menjaga langit dan bumi ataukah materi dan non-materi. Yang terakhir, wa huwal aliyul azim, dan dialah al-aliyul azim. Perhatikan jemaah sekalian, di ayat ini ada dua nama Allah yang muncul, yaitu yang pertama nama Al-Ali, yang kedua adalah Al-Alim di sini. Jemaah sekalian, sayang seribu sayang kalau kita selesai membaca Al-Quran, di masyarakat kita hanya mengucapkan Sadaqallahul Azim, dihilangkan alinya. Iya, kenapa? Karena pernah dulu ada satu masa orang tidak senang kepada Ali. Penguasa pada saat itu, pada saat Muawiyah berkuasa, setiap nabi mimbar harus mencaci maki Ali. Maka dalam menggunakan Ali pun di dalam ayat ini tidak boleh. Maka dikatakan Sadaqallahul Azim. Ya, dipotong, padahal ini selalu ada nih. Sadaqallahul Aliyul Azim harusnya. Kan Ali ini kan nama Allah. Ya, Sadaqallahul Aliyul Azim. Makanya Bapak Ibu sekalian, kalau kita di sini, majelis kita ini, karena kita ini kan majelis Al-Quran. Ya, jangan kita mengatakan Sadaqallahul Aliyul Azim, jangan mengatakan itu Syiah, tidak ada hubungannya dengan Syiah, tidak ada hubungannya dengan Ahlul Bait. Yang ada hubungannya apa? Al-Quran. Ini Al-Quran mengatakan, Pak Ibu sekalian. Jadi kalau kita di sini mengucapkan Sadaqallahul Aliyul Azim, ya karena kita ingin menggunakan Al-Quran. Ya. Coba kita lihat lagi di sini nih. Ya. Kita lihat lagi nanti di ayatnya di sini jemaah sekalian. Ya. Ini ada beberapa kali muncul dalam Al-Quran yang seperti ini. Ya. Ya, kita lihat di sini nih. Ya. Al-Aliyul Kabir ini Ali. Ini selalu tidak pernah berdiri sendiri, pasti ada di depannya nih. Ya. Wala tanfa'us syafa'at, ini bicara syafaat juga. Jadi hebatnya kalau bicara tentang syafaat selalu kok ada nama Al-Ali di sini, syafaat ini. Coba lihat tadi kita bicara di sini apa syafaat kan? Ini kita bicara syafaat tadi di sini, mana tadi syafaatnya, ini syafaat ya. Kemudian ditutup dengan kata Ali di sini. Lihat lagi di dalam surat Saba ini, surat 34 ayat ini tadi. Ayat 23. Wala tanfa'us syafa'at, ini syafaat lagi nih. Wala tanfa'us syafa'atu indahu, tidak bermanfaat syafaat di sisi Allah illa kecuali ini. Jadi tidak ada nanti syafaat lain di sisi Allah kecuali illa liman azinalahu, kecuali yang orang melalui orang yang Allah izinkan. Illa liman azinalahu, kecuali syafaat itu melalui orang oknum, orang suci yang Allah izinkan. Ya. Hatta iza fuzzi'a an qulubihim qalu madza qala rabbukum qalul haqqu, kita langsung ke sini, wa huwal aliyul kabir. Begitu bicara tentang syafaat, kok di sini tiba-tiba wa huwal aliyul kabir. Ini bukan kebetulan Pak Ustaz sekalian, ini Al-Qur'an yang berbicara seperti ini. Ini bukan saya Pak Ustaz sekalian, siapalah kita ini, saya ini. Ini adalah Al-Qur'an. Begitu bicara syafaat, bicaranya adalah wahwal aliyul kabir. Begitu bicara syafaat di sini tadi, yashfa'u, ujungnya wahwal aliyul azim. Mudah-mudahan Bapak sekalian ayat yang kita baca pada kesempatan malam hari ini bisa mengingatkan kita semuanya tentang betapa Al-Quran itu menjelaskan segala-galanya. Tetapi sekali lagi, kita umat Islam tidak begitu akrab dengan kajian-kajian, apalagi tadabbur Al-Quran. Kita rajin membacanya, tapi rajin membacanya hanya untuk mengejar tamat, khatam, bahkan ada yang khatam 1 juz 1 hari, 30 hari langsung 1 Quran lagi, dan merasa cukup dengan itu saja. Bahkan ada tadi, ayatul kursi atau ayat tertentu ditulis hanya disimpan di atas jalan masuk atau di pintu, tetapi tidak pernah dikaji dan ditadabburi secara mendalam. Padahal Al-Quran datang sebagai apa? Sebagai hudan, petunjuk bagi seluruh manusia. Syifa, obat, penyembuh bagi hati.
bukan yang lain. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau apa yang Al-Fakir sampaikan ini benar, maka itu dari Allah SWT, karena yang kita bahas adalah ayat-ayatnya. Kalau ada yang tidak benar, maka itu adalah dari Al-Fakir sendiri, yang bodoh, yang rendah, yang hina ini. Maka janganlah mengambilnya, ambillah dari Allah SWT, karena inilah yang paling mulia, yang paling tinggi, yang paling indah, dan segala-galanya. Terima kasih banyak. Walafu minkum. Yang mau bertanya, dipersilakan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Nur. Bismillahirrahmanirrahim. Wajib. Baik. Ustaz, beri kupasan akhir ayat kehidupan bumi, Ustaz. Di ujung-ujung nyawa bumi itu ada ayat kupasan 253 yang mengingatkan kita kepada akibat-akibat 254 tadi. Memba adima aja atau humul bayinah. Rasulullah dah sampaikan, Quran dah menjelaskan, bahkan bayinah tadi adalah lebih terang persis matahari di malam hari, bukan siang hari. Tapi walakin ikhtalafu faminhum. Kita nampak apa Ustaz kupasan tadi, menyedihkan. Imam Mahdi belum sampai, kita dah berpihak kepada pihak yang salah. Sampai anda kata ada satu persoalan bagaimana dekat Karbala tadi. Kalau Rasulullah wujud, di pihak manakah Rasulullah? Semua umat tak pernah bertanya. Beri pencerahan tentang tanda-tanda surah Isra, kupasan 253, perangai-perangai kita tadi Ustaz, sebelum kita tutup akhir masa kita. Barakallahu fi afwan. Baik, terima kasih banyak Pak Nur. Jadi Bapak Ibu jemaah sekalian berbahagia, jadi berdasarkan surat Al-Baqarah ayat 253 ini bahwa akan terjadi perang. Jadi justru ketika terjadi perang itulah kita menentukan sikap. Bukan hanya berpihak tapi sekaligus menolong. Seperti mana kata Nabi Isa kepada Hawariyin. Nabi Isa mengatakan, wa qala Isa bin Maryam lil hawariyina man ansar ila Allah. Qala al hawariyuna nahnu ansarullah. Jadi mereka adalah penolong-penolong agama Allah. Di dalam surat surat Muhammad juga kita diminta intan surullah yansurukum, menolong agama Allah. Apa itu menolong agama Allah? Ya seperti peperangan itu, karena peperangan itu kan menunjukkan puncak arogansi satu kelompok di dalam menzalimi kelompok yang tidak berdaya. Di dalam Al-Quran kita ini tidak ada alasan untuk berperang, tidak ada alasan untuk berperang kecuali satu, yaitu mempertahankan diri atau menghentikan peperangan. Kita sudah bahas sebelumnya. Dalam Islam itu tidak boleh membunuh, jangankan memerangi orang, membunuh satu orang saya tidak boleh Pak sekalian. Bahkan membunuh nyamuk saja itu tidak boleh kalau tidak terpaksa. Kita bahkan untuk menyembelih satu ekor kambing saja harus diperlakukan dengan baik, Bapak Ibu sekalian. Ya diperlakukan dengan baik, dikasih makan, dibaringkan dengan baik. Coba bayangkan itu. Itu hewan, kambing, sapi, dibaringkan dengan baik. Coba. Dicari urat lehernya biar itu yang paling cepat putus supaya dia tidak merasa sakit. Harus menggunakan pisau yang tajam. Kalau bisa satu kali tarik sudah putus urat lehernya. Coba. Begitu santunnya Islam kita bukan hanya kepada manusia tapi kepada hewan-hewan. Jadi tidak mungkinlah Islam kita ini menyuruh kita memerangi orang lain. Maka perang dalam Islam hanya satu, menghentikan peperangan. Yaitu membela diri seperti kasus di Gaza itu. Ya, seperti kasus di beberapa tempat, termasuk juga dalam kasus ketika dulu Amerika, Inggris, Prancis, dan Jerman mempersenjatai Saddam Hussein untuk merangi Iran. Iran yang baru selesai revolusinya pada saat itu, jatuhnya Reza Pahlavi tiba-tiba diperang hanya 1 tahun kemudian. Ya, seperti itu juga sekali. Maka Iran wajib membela dirinya pada saat itu. Ya. Nabi ketika pindah di Yastrib diperangi, maka Nabi memobilisasi umatnya untuk membela negaranya, membela masyarakatnya. Nah, jadi jemaah sekalian itu adalah disitulah dilihat. Jadi keberagaman kita itu terutama dilihat pada saat seperti itu, karena ini menggunakan kata-kata ini. Ya. Ini yang wajib sebetulnya kita bela. Ingat, perbuatan-perbuatan sunat itu harus ditinggalkan ketika wajib itu datang. Ya. Jangan sampai perbuatan
sunat kita lakukan, sementara yang wajib kita tinggalkan. Ya. Makanya ayat berikutnya nanti adalah berinfaklah. Ya. Mimma razaqnakum, anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya yaumul la bai'un fi wala khulla wala syafa wal kafirun zalimun. Ini langsung berikutnya. Itu sebelum apa? Sebelum ayatul kursi. Ya, jadi suruh berperang. Jadi jemaah, perang ini terjadi apa? Karena ikhtilaf. Ya, maka kita harus berpihak pada yang benar itu. Nah, kita lihat siapa yang brutal, siapa yang menyerang duluan, siapa yang memang niatnya membunuh di sana, itu adalah kejahatan. Apapun agamanya. Tapi sebaliknya, siapapun yang membela orang tertindas, orang kecil, juga harus kita dukung apapun agamanya. Kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, dia katakan bahwa musuhmu adalah teman. Jadi walaupun dia beda agama dengan kita, musuhmu adalah temanmu. Ya. Jadi musuhmu adalah temanmu. Ya. Kata Ayatullah Imam Khomeini tempo hari, kalau setan itu menyenangi kamu harus mempertanyakan dirimu. Pasti ada yang tidak benar dalam dirimu. Kalau setan suka sama kamu, berarti ada yang tidak benar pada dirimu. Yang benar adalah kalau setan tidak suka pada kamu. Dan setan itu sekarang terdefinisikan dalam bentuk komunitas negara yang selalu melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan. Ya. Nah, jadi cuma sekali serbagi inilah dia. Nah, sampai kapan ini? Berdasarkan tadi surat Al-Isra itu adalah sampai datangnya kemenangan. Coba kita lihat tadi di sini surat yang ke-17 tadi. Mana tadi? Yang kita sudah buka tadi, surat 17 ini Al-Isra. Surat 17 tadi, mana nih? Ya. Ini dia. Ini kan jelas sekali nih, la tufsiduna fil ardh. Ini siapa? Bani Israel ini. Bani Israel yang akan melakukan ini tertera dalam Al-Quran, tapi kok kenapa umat Islam disuruh memerangi Syiah, memerangi Ahlul Bait misalnya, memerangi, dan sementara ini jelas-jelas Tuhan mengatakan waqadaina, kami telah menetapkan ini fil kitab, di dalam kitab suci tentang Bani Israel. Apa yang dilakukannya? La tufsiduna fil ardh wala ta'lunna uluan kabira. Dan nanti ketika mereka melakukan ini, tiba-tiba muncul kekuatan baru. Bisa kita lihat di sini. Kita percepat saja karena menjawab saja pertanyaan Pak Nur. In asantum li anfusikum. Wahai Bani Israel, seandainya kamu gunakan kekuatanmu, danamu, kelompokmu yang besar untuk berbuat kebaikan, maka kebaikan itu kembali kepada dirimu dan kamu akan dikenang oleh seluruh manusia. Tapi wa in asatum, kalau kamu lakukan itu, kamu menggunakan itu untuk kejahatan, falaha, maka kejahatan itu akan kembali kepada dirimu. Fa idza jaa, maka tatkala datang wa'dul akhirah, janji terakhir, itu sekarang kejadian ini. Liyasuk, tiba-tiba muncul satu kekuatan. Liyasuk yang akan membuat wujuhakum, wajah-wajah kalian itu menjadi ketakutan. Menjadi bermuram durja. Dan kekuatan itu nantinya waliyadkhulul masajid. Dia akan masuki kembali masjid. Ya. Masjid apa? Masjidil Aqsa. Waliyadkhulul masajid kama dakhaluhu awwal marrah. Jadi ini sudah jelas. Pasti akan datang nanti kekuatan ini. Ya, fa idza jaa wa'dul akhirah liyasu wujuhakum. Sekarang aja sudah kelihatan. Dan nanti puncak daripada kekuatan yang datang ini adalah liyadkhulul masjid, akan masuki Masjidil Aqsa kama dakhaluhu awwal marrah, sebagaimana dulu memasukinya pertama kali. Wal yutabbiru ma alau tatbira, dan mengusir mereka semuanya keluar dari sana. Inilah saya kira kebenaran yang ada dalam Al-Qur'an. Sama juga tadi dengan surat Al-Mujadalah juga tadi. Ya, kita lihat tadi surat Al-Mujadalah yang mengatakan bahwa pasti akan menang. Itu kan tadi surat Al-Mujadalah, di mana tadi ini Al-Mujadalah kita ini ya. Sudah Al-Mujadalah ini. Kataballahu la'aglibanna ana wa rusuli. Pasti akan mana siapa? Aku dan Rasul-Rasulku. Ada lagi berikutnya Mas kalian? Ada Ustaz di chatroom. Ada, kita ke chat ya. Ini dari Pak Burhan ya. Ketika Allah menetapkan bahwasanya Islamlah orang beriman yang akan menang dalam kasus orang Palestina, majoriti umat Islam di sana adalah Sunni. Kemudian yang macam mana kan maksud? Tidak mengenal
Ini kemenangan ini tidak mengenal Sunni atau Syiah. Yang pasti berpihak kepada kebenaran. Membela, patokannya tadi adalah membela Palestina. Karena berdasarkan tadi surat Al-Isra, ketika mereka melakukan perbuatan merusak di sana, menginjak-injak di sana, melakukan kesombongan sebesar-besarnya, bahkan kita sampaikan tadi bukan hanya orang Islam, bahkan orang non-Islam sekalipun, di luar sana banyak orang non-Islam yang benar-benar pemihakannya kepada Palestina lebih daripada kita. Kita ini kan hanya kata-kata saja. Ya, menunda saja kita punya umrah susah, tidak berani. Yang namanya George Galloway, George Galloway itu mempertaruhkan segala-galanya demi pembelaannya kepada Palestina. Seperti ya, tadi yang menulis lagu tadi itu Michael Hart, itu kan menulis lagu itu pasti siap untuk dibully di Barat. Ya. Mereka itu kan kalau di Barat dibully mereka, diperlakukan kasar kalau ketahuan berpihak kepada Palestina. Coba kita lihat kata-katanya tadi dalam lagunya itu indah sekali. Dan itu bukan Islam, Michael Hart. Ya. Jadi dengan demikian ini tidak melihat bahkan banyak juga yang mengaku Syiah mungkin tidak membantu Palestina. Seperti juga pada zaman Sayyidina Hussein yang mengaku pendukungnya Imam Hussein di mana di Kufah pada saat itu. Ya. Jadi kita tidak melihat antara mazhab-mazhab di sini. Yang kita lihat adalah siapa saja yang benar-benar bersungguh-sungguh ya, membantu orang-orang tertindas, itulah yang akan diberikan kemenangan. Makanya kita sampaikan, agama kita ini bukan agama ritual, yang hanya merasa puas dengan sholat tengah malam, berpuasa Senin Kemis, umroh setiap tahun, berhaji setiap saat, tetapi membiarkan penindasan, ketidakadilan bersih marajalela. Ini bukan itu Islam. Islam itu adalah khalifatullah fil ardh, menegakkan kekhalifahan di muka bumi. Oleh sebab itulah Islam itu pernah kita sampaikan 4 sisinya. Ritual hanya salah satu di antaranya. Sisi pertama, surat Al-Alaq itu adalah Iqra, itu adalah intelektual. Baru kemudian spiritual, baru kemudian ritual, baru kemudian sosial. Itu 4 sisinya. Intelektual itu adalah belajar dan belajar, kemudian spiritual itu adalah cinta, menanamkan cinta. Salah satu bukti cinta kita adalah ketika kita mencintai orang lain seperti mencintai diri kita sendiri, bahkan lebih. Yang ketiga adalah sosial, menegakkan kesetaraan, egalitarianisme, membela orang-orang yang tertindas. Baru kemudian ritual. Ritual itu seperti puasa Senin Kemis, sholat, seperti misalnya apa. Coba lihat di dalam surat Al-Ma'un. Orang yang sholat dianggap masuk neraka. Kenapa? Karena tidak ada pemihakan sosialnya. Ara'aitalladzi yukadzibu biddin, bahkan disebut pendusta agama. Ara'aitalladzi yukadzibu biddin, fadzalikal yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Coba saudara-saudara kita di Gaza sekarang ini, miskinnya miskin, mereka tidak bisa makan. Sekarang uang itu kita gunakan hanya untuk pergi ritual-ritual saja. Ya, apa kata Allah? Fawailul lil musallin, celakalah orang salat. Bisa juga kita katakan celakalah orang yang berumrah. Kalau dia berumrah sementara saudara-saudara kita di Gaza seperti sekarang. Ya. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Ini surat Al-Ma'un yang menyampaikannya, bukan saja ayat-ayat lain, tapi surat Al-Ma'un ini hampir kita semuanya hafal, jadi gampang kita baca. Saya kira begitulah Pak sekalian. Terima kasih banyak atas perhatian Bapak Ibu semuanya, mohon maaf atas segala kekurangan. Ya, semoga kita semuanya ini bisa bahu-membahu tanpa melihat mazhab agama untuk membela saudara-saudara kita di Gaza sana. Walafu minkum, subhanallah bihamdi, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi